Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dengan NIM 2230404137 akan membacakan pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, communis, berarti sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan pengertian komunikasi menurut Onong Ujana Effendi tahun 2009, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Pikiran tersebut bisa merupakan informasi, gagasan, opini, dan lain-lain yang muncul dari pikirannya sendiri. Sedangkan menurut Charles Hofland, komunikasi adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang menyampaikan pesan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Komunikasi sebagai suatu proses penyampaian sesuatu yang mana orang tersebut bermaksud memberikan pengertian melalui pengiriman simbol-simbol yang memiliki makna, sehingga dapat membuat orang tersebut mengerti apa yang disampaikan. Kebutuhan komunikasi dapat timbul dikarenakan 1. Kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. 2. Perlawanan terhadap pengaruh yang menonton atau membosankan. 3. Adanya keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. 4. Tidak puas terhadap aturan atau sikon atau saluran formal yang telah ada. Sedangkan proses komunikasi berawal dari adanya pesan atau informasi yang akan dikirim atau disampaikan dari pengirim kepada penerima. Dalam hal ini, pengirim dinamakan sebagai sumber pesan atau sumber informasi. Pesan atau informasi yang kemudian akan dikirim atau disampaikan kepada penerima tersebut pertama kali mengalami proses encoding, di mana pesan atau informasi yang akan disampaikan tersebut mengalami transformasi ke dalam bentuk simbol atau sesuatu yang menjadi representasi pengirim pesan dalam menyampaikan pesannya. Misalnya, untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai persetujuan encoding yang terjadi adalah dari pikiran atau perasaan setuju yang dirasakan oleh pengirim menjadi simbol dalam bentuk kalimat ya atau ya saya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fani Nesri dengan NIM 2230404148. Baiklah, saya akan membacakan proses komunikasi terdiri dari 4 unsur penting, yaitu pertama, pengiriman pesan. Pengiriman pesan atau berita adalah sumber berita yang berinisiatif menciptakan komunikasi. Pengiriman pesan dapat perorangan atau organisasi. 2. Pesan atau berita. Pesan atau berita atau informasi dapat berupa penjelasan atau baik lisan atau tertulis, dan dapat pula berupa sandi atau kode. Sandi atau kode yang disampaikan dapat bersifat umum atau bersifat khusus. Yang dimaksud dengan sandi bersifat umum adalah sandi atau kode yang dimengerti oleh masyarakat luas, sedangkan sandi bersifat khusus adalah sandi yang hanya dimengerti oleh pihak yang terlibat di dalam proses komunikasi. 3. Media. Media merupakan cara penyampaian pesan, berita atau informasi dari pihak pengiriman berita kepada pihak penerima berita. Media merupakan cara yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi proses berkomunikasi. 4. Penerima adalah orang atau organisasi yang dikirimi berita, pesan, atau informasi oleh pengirim berita. Penerima berita, pesan, atau informasi ini harus dapat memahami atau mengerti berita, pesan, atau informasi
sebagaimana yang dikehendaki atau dipahami oleh si pengirim berita, pesan, atau informasi. Jika berita, pesan, atau informasi dikirimkan yang oleh pengirim tidak ditangkap atau dimengerti sesuai yang dimaksud oleh pengirim, maka berarti proses komunikasi dipandang tidak berkualitas atau dianggap gagal. C. Komunikasi yang efektif. Menurut American Management Association atau AMA, the 10 Commandments of Good Communication, terdapat 10 pedoman komunikasi yang baik. Pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu 1. Sebelum berkomunikasi, cari kejelasan gagasan terlebih dahulu. 2. Teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. 3. Pertimbangkan keadaan fisik manusia secara keseluruhan, kapanpun komunikasi itu dilakukan. 4. Konsultasikan dengan pihak lain. Bila perlu, buat perencanaan komunikasi. 5. Perhatikan intonasi atau tekanan nada dan ekspresi sesuai isi pesan selama berkomunikasi. 6. Ambillah kesempatan untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. 7. Ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. 8. Perhatikan konsistensi komunikasi. 9. Tindakan atau perbuatan harus dapat mendorong komunikasi. 10. Jadilah pendengar yang baik, karena berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tapi untuk mengerti. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.